Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Oke guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi ada kabar menarik nih guys, yang lagi panas-panasnya nih, yang lagi gempar-gemparnya setelah Indonesia gagal ke Piala Dunia. Akhirnya tim kepelatihan dan jajarannya Patrick Kluivert resmi dipecat oleh Federasi Sepak Bola Indonesia atau Pak Erick Thohir. Saya melihat langsung di akun resminya Pak Erick Thohir bahwasanya dia Pak Erick Thohir atau federasi sudah resmi memecat atau mendepak pelatih nggak jelas ini ya. Jadi begini nih guys, kata-katanya dari Pak Erick Thohir ya. Jadi beliau memberikan teks di akun IG-nya. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Coach Patrick dan tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk merah putih. Terima kasih juga untuk seluruh supporter, pemain beserta keluarga dan ofisial yang sudah berjuang untuk Timnas Merah Putih atau Timnas Garuda guys. Nah, itulah statement yang keluar di akun resminya Pak Erick Thohir, yaitu di Instagram ya guys. Dan akun resmi PSSI pun sama guys, memberitakan seperti itu, bahwasanya tim kepelatihan Patrick Kluivert itu resmi dipecat per hari ini. Itu saya kaget sekali ya mendengar berita ini ketika saya lagi scroll IG itu dan melihat akun resmi dari Pak Erick Thohir tersebut. Langsung saya bikin video tersebut ini guys ya guys. Oke guys, kita lihat yuk video berikut ini. Saudara, informasi terkini, pelatih Timnas Patrick Kluivert resmi diberhentikan oleh PSSI. Dalam akun media sosial PSSI disebut setelah bekerja bersama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kluivert. Setelah melalui diskusi, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Diyakini pemecatan ini terkait dengan kegagalan Kluivert membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya guys, jadi kalau menurut saya pribadi sih ini udah keputusan yang sangat tepat yang diambil oleh federasi ya guys. Jadi memang sudah sepantasnya ya, karena yang ditargetkan oleh PSSI itu tidak bisa diemban oleh staf kepelatihan Patrick Kluivert ini. Ini kan karena apa? Kita itu sudah Timnas itu sudah sangat berjuang dari round 1 di zaman Sintayong sampai hingga ke round 3. Sebenarnya Patrick Kluivert ini, tim kepelatihan Patrick Kluivert ini sangat enak sekali ya, karena sudah mendapatkan tongkat estafet dari kepelatihan sebelumnya yaitu Sintayong. Tinggal melanjutkan nih sebenarnya, itu Patrick Kluivert itu sebenarnya tinggal melanjutkan untuk Timnas Garuda mendunia ya guys ya, bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi pada kenyataannya itu ya teman-teman tahu sendiri lah ya, gagal total. Bahkan tim kepelatihan Patrick Kluivert ini seperti tidak ada rasa empati, tidak ada klarifikasi soal kegagalan ini.
ketika Indonesia kalah 0-1 oleh Irak, dia langsung OTW ke Belanda. Ya, padahal Piala Dunia itu tinggal udah di depan pintu kita ini, timnas ini udah di depan pintu, tinggal buka pintunya masuk Piala Dunia. Itu guys. Oke, lanjut. Patrick Kluivert resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. PSSI mengumumkannya lewat istilah lembut mutual termination. Dua kata yang terdengar sopan tapi sesakit kartu merah di menit terakhir. 2 tahun kontrak yang dulu ditulis dengan tinta harapan kini berakhir di meja evaluasi. Kluivert datang membawa nama besar dari Eropa, membawa mimpi besar bagi Garuda, tapi akhirnya pulang dengan koper berisi pelajaran dan ekspektasi yang tak sempat jadi nyata. Publik bersorak seakan ini angin segar setelah beberapa hari ini penuh derita dan Garuda kembali terbang tanpa sosok pelatih. Ya, PSSI akhirnya mendengar suara masyarakat. Kini pertanyaannya, siapa yang akan menduduki kursi pelatih timnas Indonesia? Akankah STY akan dikembalikan ke posisinya yang kini juga kosong usai dipecat Ulsan, atau berlayar dengan nama baru seperti misalnya Jesus Casas? Ya, memang setelah ini banyak rumor dari kursi kepelatihan ya guys. Siapa yang pantas untuk menggantikan kursi pelatih berikutnya ya guys, untuk bisa menangani timnas Indonesia ke arah yang lebih baik ya guys. Jangan sampai lebih parah dari si Patrick ini guys. Sebenarnya zaman Sintayong itu udah bagus, udah baik ya guys. Itu Sintayong itu memang sudah banyak melakukan perubahan ya guys ya. Walaupun banyak juga yang benci sama STY ini ya guys. Jadi termasuk salah satu kandidat ya seperti Jesus Casas ya guys. Jesus Casas ini mantan pelatihnya Irak guys. Jadi teman-teman lihat sendiri dah historinya dari kepelatihan Jesus Casas ini, itu sudah banyak membawa trofi di liga maupun di maupun menangani negara timnas ya guys ya. Jesus Casas ini track recordnya lumayan sangat baik ya guys ketimbang sebelumnya Patrick Kluivert ya guys. Ya, jadi siapapun pelatihnya nanti, saya harap ya federasi bisa memilih yang tepat untuk melatih timnas Garuda guys. Kedepannya bisa lebih baik lagi ya guys, bisa mencapai mimpi-mimpi tersebut ya guys. Oke, lanjut. Respon beliau, Coach Shin, di Indonesia lagi heboh, suruh Coach Shin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah, Oke, Coach JJ sendiri masih berkomunikasikah dengan Sintayong saat ini, dan mungkin apakah beliau sudah mendapat kabar ini? sudah, karena barusan saya lagi bikin podcast sebelah juga persis. Langsung kabarnya? Langsung kabarin, Coach Shin ini ada, dan beliau sudah lihat ternyata. Responnya beliau nih apa nih? Kalau boleh, mungkin bisa dibacain mungkin responnya beliau. Saya sebenarnya bercanda, Coach Shin, ini lagi heboh nih, suruh Coach Shin balik. Oh, suruh Comeback. Sintayong balik lagi ke Indonesia. Iya. Boleh mungkin kita kasih lihat mungkin chattingannya kepada kita semua. Nah, ini buat pemirsa. Ya, tapi bahasa Korea ya. Karena bahasa Korea mungkin jadi susah lihat. Oh, bahasa Korea ya. Ya. Yang diartikan? Ya, intinya head coach saat ini sudah dipecat. Katanya. Boleh kita kasih lihat lagi mungkin buat pemirsa. Ini dalam bahasa Korea ya, JJ ya. Betul. Jadi dipecat head coach saat ini, dan juga Coach Shin bilang sudah lihat dari Instagram. Dan saya tanya lagi, Coach Shin, Respon beliau? Coach Shin, di Indonesia lagi heboh, suruh Coach Shin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah, saya belum balas. Oke. Soalnya buru-buru kesini kan, jadi. Seberapa seringkah JJ masih berkomunikasi dengan Coach Sintayong? Saya sering banget. Pas saya nonton pertandingan di Saudi Arabia juga, sering kontekan, dan saya kasih tahu hasilnya begini, sayang sekali, dan Coach juga menyayangkan itu. Ya, kalaupun
apa ya, harus balik Coach Shin ya, pasti dia ada syarat-syaratnya ya guys ya, karena udah didepak ya kemarin, dan kalau disuruh balik lagi, wah ini luar biasa sih Coach Shin, apa namanya, perjuangan dia atau pengorbanannya dia. Walaupun sudah sakit hati oleh Federasi Sepak Bola kita ya, dipecat tanpa ada apa ya, sebab alasannya apa itu. Kemarin si Coach Sintayong kan dipecat tanpa alasan itu. Jadi kalau dia sampai balik lagi dan mau melatih lagi ke Indonesia, itu pengorbanannya sungguh luar biasa buat Coach Sintayong. Angkat topi saya. Oke, lanjut. Coach PK dan jajaran pelatihnya harus bertanggung jawab. Nah, penggantinya siapa? Sosok yang tepat untuk menangani timnas ke depan dengan materi mewah ini, karena kita ada Piala AFF, ada Piala Asia, mengembalikan lagi Sintayong kah? Kebetulan baru dipecat ya. Dari Ulsan ya? Ya, Ulsan Hyundai. Aku kok tertarik sosok Pak ya. Park Hang-seo. Park Hang-seo, Iya, Vietnam. Vietnam. Bagaimana dia mampu memberikan apa ya, memberikan trofi, kemudian juga transfer knowledge-nya ketika menanganin Vietnam kan luar biasa. Dan di era itu kan mereka semua di kelompok umur itu kan sukses semua tuh. Final Piala Asia U23. Iya, kemudian SEA Games ya. Iya, SEA Games juga. AFF. Iya. Indonesia nggak pernah menang lagi lawan tim Park Hang-seo dulu. Pernah nggak ya? Sulit untuk menang. Pernah ya? Seri doang ya paling. Seri kan? Ya artinya ada tipikal yang sama dari seorang Sintayong ya. Etos kerja, militansinya, kemudian rasa nasionalismenya ketika memakai jersey tim nasional itu benar-benar luar biasa dari kacamata saya ya, melihat sosok kepemimpinan dari Park Hang-seo. Kenapa nggak Sintayong lagi? Apa karena mantan? Kalau goalsnya untuk tidak hanya AFF, World Cup ya, Pak juga layak karena Pak juga sempat jadi asistennya Gus Hiding ya. ketika Korea menjadi tuan rumah kalau saya. Iya, sampai semifinal Piala Dunia. Artinya jam terbang, dari sisi pengalaman juga Pak juga sangat baik. Tapi kalau ngomongnya gitu, Patrick Kluivert kan juga asistennya Van Gaal kan di Ketika Belanda itu 2014 kan. Iya, tapi kan setelah itu kan tidak ada kesinambungannya Karirnya ya, Iya. kepelatihannya. Iya. Kalau Pak kan tidak hanya tim nasional Vietnam, tapi di youth development-nya kalau nggak salah dia juga memberikan kontribusi juga di Vietnam kan. Mau pelatih manapun, Jepang, Cina, bahasa sepak bola itu bahasa universal. Jadi nggak mesti Belanda. Enggak juga. Ya guys, sekian dulu video kali ini. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Siapa yang pantas selanjutnya melatih timnas Indonesia ketika Patrick Kluivert ini sudah didepak ya guys. Menurut teman-teman, coba pendapatnya tulis di kolom komentar siapa yang lebih pantas untuk melatih timnas Indonesia ke depannya dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya guys. Menatap Piala AFF dan Piala Asia ini nanti guys ya guys, yang di depan mata nih. Kita bakalan melawan bertanding di Piala AFF dan Piala Asia, karena kan timnas kita sudah otomatis lolos ya di Piala Asia 2027 nanti. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, salam kenal dari channel Jagoan Neon. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.